guys, welcome back to my YouTube channel di Manda Corner. Well, hari ini aku mau review kursi bayi dari Sugar Baby. Seperti ini. Jadi untuk seri ini adalah seri Sit On Me Folded Booster Seat. Ini kursi makan. Dan anakku pakai ini dari umur 6 bulan sampai sekarang dia umurnya udah 18 bulan dan dia masih pakai ini dan kepake banget. Jadi rekomen buat dibeli atau buat kado seperti itu, pasti bakal berguna banget buat si ibu-ibu. Nah, untuk seri yang ini dia ada bagiannya tuh ada kursi sama meja. Nah, kursi kayak gini sama mejanya seperti ini. Jadi untuk yang seri ini brand Sugar Baby, lalu produknya Sit On Me Folded Booster Seat. Kalau modelnya FBS 0001 Pinky Punch. Jadi ini yang warna pink, ada juga yang warna biru. Lalu ini untuk berat bayi maksimal 15 kg. Bahannya 100% polister. Rangkanya pakai PP, polipropilen. Lalu ukurannya ada 450 x 400 x 424 mm. Berat bersihnya 1,65 kg dan berat kotornya 2,08 kg. Nah, aku dari awal beli ini ada brosurnya, sebenarnya ada panduannya cuma sudah hilang, tapi untung masih ada kardus ini karena emang di kardus ini pun tercantum informasi yang di kemudian hari kita perlukan, itu dia ada di sini. Sekarang waktunya kita merangkai kursinya. Nah, ini tadi kursinya, caranya gampang banget, tinggal buka lalu ini ditarik. Memang agak keras suaranya, cuma itu buat ngelok di bagian belakangnya. Emang harus sampai bunyi klik ya. Nah, ini dia bagiannya ada bagian belakang kursi buat senderan, lalu ada buat siku. Ini fungsinya nanti untuk masukin mejanya, lalu ada tempat duduknya. Nah, di tempat duduknya ini ada safety beltnya, ada sabuk pengaman. Ini pakai strap kayak gini. Nah, kalau mau copot tinggal dipencet. Gampang banget kan, dan aman sih dia. Nah, untuk kursinya dia bisa dua ketinggian ya, pakai ketinggian seperti ini atau dengan kaki tambahan kayak gini. Nah, karena dulu aku beli pas anakku tuh masih 6 bulan, jadi nggak perlu yang kaki tambahan ini. Jadi dulu cuma langsung ke langsung pakai ini aja, langsung kayak gini, jadi lebih aman, kaki dia nggak gantung, nggak capek. Nah, karena sekarang dia udah lebih panjang, jadi dia pakai kaki tambahan. Dan selain itu, ini fungsinya juga bisa untuk diaplikasikan ke kursi dewasa, misalnya lagi traveling. Ini kan bisa portable ya, di bawah-bawah, lumayan ringkas juga, jadi ini bisa ditaruh di kursi dewasa. Cari aja kursi yang alasnya itu rata dan juga lebarnya lebih lebar dari si kursi bayi ini. Nah, cara pakainya di kursi dewasa, nah ini contoh kursi yang ideal ya. Jadi ini dia lebih lebar dari si kursi bayi. Jadi ditaruh aja di sini. Dia ada tali untuk yang di bawah dan ada tali yang untuk ke belakang. Kayak gini. Nah, caranya gampang banget, tinggal ditaruh terus dikancingin di bawah. Dan kalau bisa sampai kenceng biar nggak goyang-goyang waktu anaknya mainan di atas kursi, dia nggak terlalu bahaya. Nah, seperti itu. Nah, setelah dia kenceng, dia nggak goyang-goyang banget. Cuma memang dari saran dari si Sugar Baby-nya, tetap jangan tinggalkan anak dalam kondisi sendirian di atas kursi karena ada potensi untuk jatuh. Ini tinggal pasang aja sama mejanya.
Caranya dipencet, bagian ini dipencet. Nah, seperti ini. Jadi dia ringan banget kan, berat bersihnya cuma 1, sekian kilo kan dari 2 kilo, jadi dia ringan banget. Dan di sini dia ada lubang untuk gelas kayak gitu, bisa dimasukin gelas kayak gini, gelas dewasa nih ya, cukupan aja dia, jadi biar nggak gampang jatuh. Kalau ini cara membersihkannya itu gampang, kalau kotorannya nggak terlalu banyak, jadi tinggal dilap aja pakai tisu atau pakai lap kering bisa. Kalau misalnya banyak minyak tumpah di sini atau makanannya terlalu cemot-cemot, nah itu bisa dicuci biasa kayak cuci piring biasa lalu dikeringkan gitu aja. Nah untuk yang ini dia bisa dicuci pakai mesin cuci. Sebenarnya strapnya ini juga bisa dilepas, talinya ini kan, ini juga cepet kotor kan, kadang anak makanan masuk ke dalam tumpah kayak gitu. Jadi ini pun bisa dicuci, tinggal dicopot aja di sini. Seperti ini. Jadi dia gampang dilepas. Nah, ini biasanya aku cuci aja pakai mesin cuci ya. Kayak gitu. Yang penting bersih. Kayak gitu. Nah, terus kalau untuk ini biasa sih cuci kering, dijemur kayak gitu. Di bawah sinar matahari udah cukup. Ini fungsinya dari kardus, walaupun brosurnya udah hilang, tapi di kardusnya itu ada tentang peringatan penggunaan si kursi ini. Jadi yang pertama, jangan pernah tinggalkan anak duduk sendirian tanpa pengawasan. Dan dia takutnya jatuh kan, kalau anak aktif dia bergerak maju mundur kayak gitu, potensi jatuh tetap ada. Lalu yang kedua, jangan pakai di dalam mobil buat sitkar gitu ya, jangan. Bukan aplikasinya di situ. Lalu yang ketiga, pastikan sabuk pengaman selalu terpakai dengan benar ini ya. Karena bisa aja melorot-melorot gitu, maju-maju ke depan. Kalau anaknya masih terlalu kecil, dia bisa aja kepentok di sini nanti karena badan dia maju-maju ke depan. Jadi pastikan sabuk pengaman tetap dipakai ya. Misalnya anak lagi duduk di kursi, jangan pernah diangkat sekalian sama kursinya, bahaya. Jadi tetap anaknya keluarin dulu, kalau mau pindah anaknya keluarin, kursinya pindah, baru anaknya masukin lagi. Terus yang keenam, jangan digunakan bila telah rusak. Jelas ya, karena dari faktor keamanan juga udah nggak sempurna lagi. Lalu yang ketujuh, nah ini penting banget. Cuma buat anak yang udah bisa duduk ya. Kalau misalnya lagi belajar umur 4 bulan, 5 bulan, sepertinya tidak disarankan karena takutnya tulang punggungnya belum siap, belum kuat, nanti takutnya melengkung. Lalu nah misalnya digunakan di kursi dewasa, pastikan kursi dewasanya itu lebarnya lebih lebar dari ukuran si kursi bayi, karena takutnya jika kurang lebar bisa terpeleset jatuh kayak gitu kan nggak pas. Nah di sini kan juga ada aturannya. Jadi dia digunakan untuk usia 6 bulan ke atas. Kenapa 6 bulan ke atas? Karena biasanya bayi itu sudah mulai belajar duduk di usia 6 bulan. Dan MPASI pun biasanya saran dari dokter kalau si bayi sudah umur 6 bulan. Dalam kondisi normal ya, mungkin dalam kondisi tertentu bisa jadi kurang dari 6 bulan pun udah ada yang dikasih makan. Tapi tetap saran dokter kebanyakan usia 6 bulan baru dikasih MPASI. Dan ini juga BPA free, jadi aman ya moms buat anak-anak. Nah kalau masalah harga, ini variatif ya harganya, cuma kisarannya ya sekitar 300.000. Nah kebetulan aku beli kursi ini tuh di online shop yang harganya biasanya di bawah offline, karena mungkin kalau offline dari 1-2 alasan mereka harganya jadi lebih tinggi, ada yang bayar pegawai, pajak lah. Nah aku belinya online, jadi aku dapat di harga under 300.000. Aku belinya via Shopee. Kalau aku pribadi ini emang rekomen banget ya, bisa buat dibeli untuk pribadi, bisa juga buat kado, karena memang masa pakainya itu lama. Beda kalau kayak bedong kayak gitu kan mungkin sebulan 2 bulan udah nggak dipakai lagi. Nah kalau booster seat ini dia mulai dari 6 bulan sampai dia maksimal umur 15 kilo, kalau masih muat dia masih bisa pakai. Dan
Kalau aku pribadi kadang aku pun pakai anakku, aku kasih ke atas kursi dewasa dan aku ajak dia ke dapur, jadi dia mainan di atas meja dan aku masak, jadi tetap dalam pantauan. Kan kalau anak sudah mulai aktif memang harus dalam pantauan terus ya. Nah, ada kursi ini tuh buat aku membantu sekali. Nah, kalau moms yang pengen beli silahkan aja. Dia kalau untuk yang ini so far so good ya, nggak ada masalah. Jadi gampang dibersihin, terus kokoh juga, ringkes juga, misalnya nggak dipakai bisa dilipat, misalnya pergi-pergi kemana lipat masukin mobil selesai kayak gitu. Jadi rekomen lah. Nah, segitu review untuk booster seat dari Sugar Baby dari aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.